Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Adriana Gafar MMPD. Di sini kami dari kelompok 5 ingin meminta izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Organisasi Profesi Keguruan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reva Aulia dengan NIM 41032, 10225, 1017. Dan dengan teman saya, Perkenalkan, nama saya Salma Al-Faruq dengan NIM 41031, 0225, 1022. sebelum pemaparan materi, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tujuan penyusunan. Yang pertama, menjelaskan tentang organisasi profesi dalam pendidikan. Kedua, memaparkan bentuk, fungsi, dan peran organisasi profesi. Ketiga, memberikan pemahaman tentang organisasi profesi. Keempat, menumbuhkan kesadaran tentang keikutsertaan guru dalam organisasi profesi. Selanjutnya ada konten bab. Yang pertama, peran dan fungsi organisasi profesi. Kedua, ada bentuk-bentuk organisasi profesi. Ketiga, ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Keempat, ada organisasi profesi guru menurut jenjang pendidikan. Selain tujuan penyusunan, terdapat juga manfaat penyusunan. Yang pertama, menambah wawasan tentang peran dan fungsi organisasi profesi pendidikan. Kedua, mendorong guru dan calon guru untuk berorganisasi secara profesional. Ketiga, menjadi referensi pembelajaran dalam memahami organisasi profesi keguruan. Keempat, membentuk sikap profesional dan solidaritas di kalangan pendidikan. Berikut ada tujuan pembahasan bab. Yang pertama, pentingnya organisasi profesi. Yang kedua, variasi struktur dan keanggotaan organisasi profesi. Yang ketiga, ada gambaran historis, filosofis, dan strategis organisasi guru di Indonesia. Yang keempat, adaptasi organisasi profesi terhadap konteks dan jenjang kebutuhan guru. Selanjutnya, ada manfaat pembahasan bab. Ada 4 juga. Yang pertama, pemahaman berorganisasi dalam profesi guru. Yang kedua, peningkatan kerjasama dan profesionalisme guru. Yang ketiga, pengembangan organisasi pendidikan yang terarah. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang bentuk organisasi profesi keguruan. Fungsi dan peran organisasi profesi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki peran tertentu serta melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama. Perkataan yang terkoordinasi mengandung arti manajemen, kesatuan sosial yang terdiri dari seorang atau kelompok yang saling berinteraksi. Karena organisasi itu kesatuan sosial, jadi interaksi yang dibangunnya itu perlu seimbang dan dikoordinasikan untuk meminimalkan keterbatasan atau redundansi serta memastikan tugas kritisnya selesai. Fungsi asosiasi profesi menyerupai sistem yang dapat mempertahankan keadaan yang harmonis dengan menolak sistem di luar arus. Alasan dasar lahirnya sebuah organisasi diantaranya sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan dengan sistem nilai. Adapun motif intrinsik yang berkaitan dengan permasalahan nasib dalam arti kebutuhan hidup sesuai dengan bidang pekerjaan. Sedangkan motif ekstrinsik itu seperti tuntutan luar, pesaing, serta perubahan dunia kerja dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Secara umum, fungsi dan peran organisasi asosiasi adalah melindungi para anggota, kemandirian, dan kewibawaan lembaga secara keseluruhan, meningkatkan dan pengembangan karir, kompetensi, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan. Bentuk-bentuk organisasi profesi berdasarkan keeratan dan keterikatan anggotanya. Yang pertama, ada persatuan atau union. Antara lain ada PGRI dan Australia Education Union. Yang kedua ada federalisasi, yaitu ada All India Federation. Yang ketiga ada aliansi, yaitu Aliansi Guru Peduli di Filipina. Yang keempat ada asosiasi atau association, yang dimana terdapat di kebanyakan negara. Kategorisasi keanggotaan, yang pertama ada jenjang dimulai dari SD, SMP, SMA, dan PT. Yang kedua ada status, yaitu negeri atau swasta. Yang ketiga ada bidang, bahasa Inggris dan matematik. Keempat ada etika profesi keguruan. Kelima ada gender, ada wanita dan pria. Keenam ada etnis, yaitu Cina dan Melayu. Selanjutnya ada struktur atau kedudukan. Yang pertama itu ada jenjang baik dari lokal, nasional, ataupun internasional. Contohnya seperti WCOTP dan WFTU.
Yang kedua, ada status keanggotaan, yaitu asosiasi atau persatuan, federalisasi atau perserikatan yang cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat. Selanjutnya ada Persatuan Guru Republik Indonesia. Kelahiran suatu organisasi profesi didorong oleh beragam motif, utamanya yaitu motif intrinsik atau keinginan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan profesi. Selanjutnya ada motif ekstrinsik, yaitu tuntutan masyarakat pengguna jasa profesi yang semakin kompleks. Kedua motif ini menjadi tantangan yang sangat sulit dihadapi oleh individual, sehingga mendorong profesional untuk membangun organisasi. Jadi dulu Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai PGRI adalah satu-satunya organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah. Kini berbagai organisasi guru lain bermunculan seperti Forum Ilmiah Guru, kemudian ada Forum Guru Penulis, selanjutnya ada Forum Guru Independen, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Asosiasi Bimbingan dan Profesi Indonesia, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, Sarjana Organisasi Pendidikan, Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan, Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, kemudian ada Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. Sejarah singkatnya PGRI yaitu semangat kebangsaan guru Indonesia telah tumbuh sejak lama. Organisasi perjuangan guru pribumi zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau yang disingkat sebagai PGHB yang bersifat unitaristik dan beranggotakan berbagai jenjang guru. Pada tahun 1932, PGHB diubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia atau yang disingkat sebagai PGI. Perubahan nama dengan menyisipkan kata Indonesia menunjukkan semangat kebangsaan yang sangat dibenci Belanda, namun dibanggakan oleh guru bangsa Indonesia. Sayangnya, aktivitas PGI terhenti pada pendudukan Jepang karena semua organisasi dilarang. Semangat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 mendorong penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Dalam kongres tersebut, semua organisasi dan kelompok guru sepakat dihapuskan dan bersatu demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kongres inilah pada tanggal 25 November 1945 Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai PGRI didirikan. Dengan semangat kemerdekaan, PGRI didirikan dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Prinsip dasarnya yang pertama ada unitaristik, tidak memandang status, keyakinan, asal-usul, ijazah, tempat kerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, dan agama. Selanjutnya ada independen, berprinsip kemandirian dan mengutamakan kemitraan sejajaran. Yang terakhir ada non-partai politik, tidak berpolitik praktis dan tidak terikat pada organisasi atau partai politik manapun. PGRI juga melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, tanggung jawab, etika, moral, dan hukum. Dengan kedaulatan organisasi di tangan anggota dan dilaksanakannya melalui kongres. Hak anggota yang pertama ada hak bicara, yaitu menyampaikan pendapat, ide, maupun gagasan. Yang kedua ada hak suara, yaitu menyuarakan sesuatu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada hak memilih, yaitu menentukan pilihan untuk menjadi pengurus ataupun anggota. Yang keempat ada hak dipilih, yaitu mendapatkan kepercayaan dan kewenangan untuk menjadi pengurus ataupun anggota. Selanjutnya ada hak membela diri, yaitu membela dirinya. Kemudian ada hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya, yaitu diperlakukan sesuai dengan PGRI, diayomi dan tidak didiskriminasi.
hak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, yaitu berhak menyanggah atau menolak dan mendapat perlindungan hukum. Dari segi tantangan dan kritik itunya sendiri, PGRI ini sering dianggap kurang aspiratif, lebih berpihak elit birokratis daripada anggota-anggotanya, lamban dan kurang profesional, lebih banyak mengurusi hal-hal yang fundamental seperti seragam dan pemotongan gaji, serta lebih cenderung sebagai alat politik dibandingkan organisasi profesi. Karena kurang profesionalitas dalam PGRI ini juga berdampak pada manajemen daerah yang membuat lemahnya koordinasi serta kurangnya prestasi ilmiah. Masalah guru seperti perlunya pengembangan profesionalisme secara total tanpa memandang status kepegawaian juga menarik perhatian dari PGRI ini, yang dimana guru seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, ekonomi, sosial, dan kekayaan intelektual sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 37. Langkah yang dilakukan yang pertama mengoptimalkan koordinasi internal, kedua Langkah yang dilakukan yang pertama mengoptimalkan koordinasi internal, kedua memfokuskan pada fundamental sehingga meninggalkan hal-hal yang kurang mendasar, ketiga menumbuhkan vokalitas mengenai nasib atau kompetensi anggota, keempat menumbuh kembangkan kegiatan ilmiah. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan hari lahir PGRI yaitu di tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Ada organisasi profesi sesuai dengan lingkup pendidikan. Yang pertama ada MGMP atau yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP adalah wadah bagi guru SMA, SMK, ataupun SMP dan sederajat lainnya untuk berdiskusi dan memecahkan masalah pembelajaran dengan metode mandiri dan non-hierarkis yang berbasis dari, oleh, dan untuk guru. Tujuannya mencakup peningkatan profesionalisme, penyebaran inovasi kurikulum, dan reformasi kelas. Yang kedua ada KKG atau yang disebut Kelompok Kerja Guru. Forum bagi guru SD atau MI untuk membahas tantangan pembelajaran lintas mata pelajaran. KKG diselenggarakan dalam dua model. Yang pertama ada statis, yaitu tempat tetap, dan dinamis bergilir antar sekolah. Meski strategis, KKG seringkali terkendala oleh dana, koordinasi, dan minimnya dukungan stakeholder. Yang ketiga ada KKM atau yang disebut Kelompok Kerja Madrasah. KKM adalah wadah koordinasi madrasah, negeri ataupun swasta, termasuk ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Dalam perencanaan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan metode pembelajaran berbasis nilai Islam. Yang keempat ada IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. IGTKI adalah organisasi independen guru TK yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, pembinaan karakter anak di usia dini, dan perjuangan kesejahteraan guru TK. IGTKI berada di bawah pembinaan PGRI. Yang kelima ada IGRA atau yang disebut dengan Ikatan Guru Radatul Atfal. Organisasi ini khusus guru TK Islam atau RA yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan wawasan keislaman, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Yang terakhir ada Himpaudi atau yang disebut dengan Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Himpaudi ini adalah wadah profesi yang menghimpun seluruh pendidik PAUD maupun formal ataupun non-formal. Himpaudi berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan kualitas layanan PAUD, perlindungan hak guru, dan peningkatkan kesejahteraan. Organisasi ini sangat penting karena mengingat banyaknya lembaga PAUD yang masih kekurangan sarana, tenaga, dan juga dukungan sistematik. Kesimpulannya yaitu, organisasi profesi guru berperan ganda sebagai wadah perjuangan kolektif dan pengembangan profesional strategis untuk martabat, kompetensi, dan kesejahteraan guru di semua jenjang. Serta efektivitasnya bergantung pada komitmen internal, transparansi, dan adaptasi. PGRI perlu melakukan transformasi bersama MGMP, KKG, Himpaud yang memperkuat via kebijakan, pendanaan, serta partisipasi calon pendidik harus terlibat aktif dalam ekosistem kolektif sebagai agen perubahan
untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.